membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga. Kali ini kita bersama Bapak Kepala BPIP Kiai Haji Profesor Yudian Wahyudi, PH, MA, PhD. Ya, tentu bagi UIN Sunan Kalijaga beliau sudah tidak asing lagi ya. Beliau rektor 2016-2020 dan akan menahkodai BPIP 2020-2024. Nah, kiprah beliau sudah tidak diragukan lagi sebagai kiai, pendiri pesantren Nawasea dan Torekot Sunan Ambia. Nah, kita akan berbincang-bincang secara rileks dan santai dengan beliau. Semoga dapat manfaat dan berkah untuk UIN Sunan Kalijaga dan mungkin juga untuk teman-teman pemirsa dari seluruh Nusantara. Oke, Prof. Yudian, Assalamualaikum Pak Yai Sunan. Alhamdulillah sehat selalu, J. Ya, kelihatan sekali beliau itu selalu energik ya. Dan saya ini rambut saya sudah ada yang putih, beliau masih hitam semua. Itu apa triknya nanti kita tanyakan lagi. Gini, Pak Yai, saya pertama kali ingin bertanya tentang doa yang mustajab untuk keberhasilan hidup, terutama untuk para mahasiswa kita. Kira-kira apa nasihatnya? Ya, kalau saya begini, doanya itu yang paling mustajab itu doa yang diucapkan setelah sholat hajat. Ya. Nah, jadi gini, pakainya itu sabar dan sholat itu doanya. Wasta'inu bisobri wa sholat. Sabar itu kalau dirumuskan dengan bahasa sederhana itu lama kan banyak kali sering. Nanti bisa ditambah silaturahmi, ditambah kerjasama, ditambah sedekah, ditambah puasa sunnah misalnya. Nah, jadi satu itu sholatnya pakai sholat aja. Yang kedua, doa itu pendek, tegas, dan berkali-kali. Jadi supaya dibedakan antara tahlil, tasbih, dan tahmid, juga sholawat. Ini empat ini adalah ya, memuji Allah dan memuji Rasul. Ya, mendoakan Rasul. Nah, kita belum minta apa-apa. Nah, jadi kalau sholat hajat itu setelah sholat hajat mintanya pendek saja. Misalnya kalau saya tentu poin saja, karena Islam itu kan dunia majuratul akhirah. Jadi orang Islam itu harus sukses di dunia dan di akhirat. Maka doanya harus tegas, yang di dunia ini apa, yang di akhirat juga, tapi yang di dunia ini lebih penting. Maka saya mengajarkan dulu waktu sudah itu minta doa supaya alumni kita itu diangkat Allah menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Menjadi menteri-menteri. Doa ikhlas ini pasti terkabul ini. Gitu. Nah, menjadi apa istilahnya pendiri pesantren konglomerat yang nanti dalam bahasa agama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui dan di negara Pancasila. Amin. Doa itu bahasa Arabnya, kalau dibilang pendeknya itu waj'alna lil muttaqina imama. Nah, tapi imam dalam hal apa gitu. Dalam berbagai bidang. Ya, makanya ada yang minta ya terang-terangan saja minta kepada Allah. Misalnya Allah maj'alni rektor UIN Sunan Kalijaga. Amin. Itu diulang. Doanya itu habis sholat hajat. Itu yang ini yang diulang itu yang ini. Allah maj'alni rektor UIN Sunan Kalijaga, Allah maj'alni Sunan Kalijaga. Itu kira-kira sekali habis doa itu paling nggak 99 kali lah. Nah, baru setelah itu ditutup birahmatika ya rabbal alamin. Karena yang rangkaian sholat apa itu kan bagian dari anunya ya. Kalau bahasa anunya baru pengantar lah gitu. Kalau proposal itu baru
ininya prosesnya dikirim pakai pos lah jalur ya apa? Nah, mintanya apa itu harus jelas. Maka sering saya guyon ya, jangan tersinggung. Minta rezeki yang halal, yang banyak. Nah, di Wonosari musim panas, kan mereka dikai air di hujan gitu, karena ini mahal. Ya. Bener toh halal, bener kan toyib, bener toh larang gitu loh, Mas. Nah, padahal maunya minta uang, ya kalau minta uang minta aja. Allah marzukni, al-fulus wa nuqud. Dan Tuhan Maha Pemurah, Rahman dan Rahim. Apa yang kita doakan pasti Allah Subhanahu wa taala memberi jawabannya. Nah, jadi kalau bahasa anggaran itu doa kita selama ini baru pakai gelondongan. Nah, Perlu ada RKKKL. perlu per kegiatan. Iya, perlu per gitu. kegiatan. Jadi kalau lagi nulis disertasi, doanya Ilman Nafi'an itu ya nulis disertasi rampung nilainya cum laude gitu. Yang jadi jelas. hanya minta ilmu yang manfaat banyak. Nonton TV dapat ilmu, baca Quran dapat ilmu, ketemu Pak Mahyudin dikai gambar foto ini loh, acara dapat ilmu. Tapi tidak ada hubungannya dengan disertasi. Yang sedang menjadi kebutuhan umum. Oke Pak Yai, jadi begini, kita juga ingin mendengar dari Pak Yai itu bagaimana selama 2016-2020 beberapa istilahnya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya selama kepemimpinan jenengan ini. Yang pertama sekali begini ya, saya itu melaksanakan pesan Menteri Agama waktu itu Pak LHS ya, bahwa saya terpilih ini ya tidak ada tim suksesnya. Nah itu kata Pak Menteri. Nah oleh karena itu saya ini tidak punya hutang budi ke siapapun. Dari sini saya harus profesional, proporsional dan apa satunya tuh Pak saya itu. Ada 3 pokoknya pesan Pak Menteri itu. Nah oleh karena itu saya terjemahkan ini menjadi yang saya sebut dengan kalau bahasa kita mungkin islah, rekonsiliasi begitu. Alhamdulillah. Yang saya sangat pentingkan sebagai rektor adalah persatuan dan kesatuan secara leadership ya, dari kalangan dosen, pejabat, dosen dan mahasiswa. Nah oleh karena itu kalau bahasa lain ya saya mengambil jalan tengah, jalan kompromi yang seperti dikehendaki Pak Menteri tadi. Ya, maka saya baca peta politik itu ya. Yang mudahnya hari itu kan ada 3 komponen besar. Nah, oleh karena itu saya bagi masing-masing sesuai dengan tanda petik porsinya. Nah, saya pilih orang-orang yang profesional. Nah, seperti dikatakan. Oleh karena itu, kalau bahasanya jadi terjadi merangkul. Merangkul ini penting. Jadi kalau bahasa Imam Syafi'i ini namanya ijma'ul ummah. Ijma' ummah atau bahasa kerennya itu akomodatif. Ya, begitu. Nah, itu tapi orang-orang yang harus ditempatkan itu karena sesuai dengan amanah PMA 68 itu rektor ya saya yang menentukan orang-orangnya. Jadi saya minta dari perwakilan masing-masing kirim orang ini. Nah, kalau kamu tidak bisa orang ini cari yang lain. Kalau saya tidak setuju usulan kamu cari yang lain. Sampai kira-kira cocok. terjadi ijma. Iya, terjadi ijma ummah. Iya, karena di situ intinya harus bisa kerjasama dengan rektor. Jadi jangan sampai kita sudah kompromi, kita sudah profesional ini, tapi yang diangkat tidak mau kerjasama. Karena di dalam pemerintahan itu tidak ada kata lain sami'na wa ta'na bagi orang yang diangkat. Banyak yang mengangkat. Nah itu berlaku maksud saya di dalam operasi kita pun bawahan tidak boleh melawan atasan karena itu berdasarkan perjanjian kerja. Nah oleh karena itu ini saya lakukan ya formasi itu saya isi secara hati-hati. Nah, kemudian saya tindak lanjuti dengan pemasangan nama-nama gedung itu. Nah ini yang sebetulnya menjadi warisan ya, menjadi legasi ya. Ini sampai sekarang masih tertera jelas setiap gedung mengambil nama tokoh dan tokoh yang berbeda baik secara etnis, secara organisasi maupun masa maupun waktu ya. Ini luar biasa ini dari mulai ayahnya Pak Menteri dulu, Pak Amin Abdullah, Pak Mukti Ali,
Khadijah Nasution. Nah, gender juga masuk nama-nama. Ya. Gimana ini filosofinya Pak E? Ya filosofinya beginilah, bahasa saya begini, tidak ada moderasi apalagi Islam ya tanpa ijma. Alhamdulillah. Ya, ya. Ijma itu tidak bisa diwujudkan tanpa melibatkan semua yang terkait. Dengan kata lain, kalau kita menyerukan persatuan, kita tidak boleh mengutuk, tapi kita harus mengakui. Nah itulah pengakuan-pengakuan itu sebagai fondasinya. Jadi misalnya Pak Muhyiddin Ali dikenal sebagai tanda petik ya orang Sunan Kalijogo yang paling pintar. Ya saya taruh di perpustakaan. Era itu. Iya. Nah, Iya. saja kan Iya. ada masanya ya. Betul. Ada tren pemikiran, ada masa, ada konteks. Makanya saya letakkan sebagai nama perpustakaan. Perpustakaan. Tanda petik sebagai sumber ilmu. Nah begitu. Untuk PB misalnya itu titik lemah umat Islam kan di ekonomi. Nah, maka kita bareng memperbaiki ekonomi. Kelemahan kita ekonomi ya dengan cara pertama menyatukan sikap. Maka saya kasih nama di situ, nama tokoh Muhammadiyah Pak Farudin, kemudian itu Pak Kiai Masum. Wah, luar biasa ini. Nah, itu maksudnya, lek kepengen sugih iki kudu bersatu gitu loh. Satu tangan. Pak Yai Ali Maksum sama Pak Yai A.R. Farudin dalam satu fakultas Ya. ekonomi. Nah, ini luar biasa ini. Begitu. Ini filosofis ini. Ya, supaya kita mengerti. Kalau kita mencaci itu kita nggak menang, siapapun itu. Nah, karena mohon maaf banyak umat Islam menyerukan persatuan, tapi kerjaannya mengutuk. Itu tidak akan bisa. Nah, jadi kalau mau bersatu ya harus mau memberi, harus mau menghargai. Nah, penghargaan ini saya lihat sangat lemah di kampus. Ya. Dan saya kira itu tidak hanya terjadi di Jogja Pak Yai ya. Ya. Pelajaran akomodasi dan menghargai para tokoh itu bisa secara skala nasional ini. Iya, Pelajaran ini. Maknanya udah besar kan, tinggal kita luaskan lebarkan ruang waktunya saja kan Pak. Di Jogja dari Sunan Kalijaga mau ditarik ke Kementerian Agama bisa, nanti dari Kementerian Agama mau ditarik ke se-Indonesia juga bisa. Prinsip-prinsipnya udah besar. Tapi dalam bahasa lainnya kita sering mengatakan think globally but act locally. Nah, contoh keadilan di lokal Sunan Kalijaga dari segi politik akomodasi tiga kekuatan ya seperti itu contoh. Tapi itu bisa di tempat lain diterapkan dengan penyesuaian. Ya, dalam hal ini kan secara simbol akomodasi ijma itu sudah kita dapatkan. Ini warisan yang harus kita lanjutkan ya. Ini ingin sedikit hikmah yang lain. Bagaimana secara operasional dalam hal menyeimbangkan. Nah, ini kan tetap saja setiap saat ada ya itu kesulitannya makanya ada perbedaan. Makanya ini di dalam kalau di Islam itu ada kata sami'na wa ata'na itu. Sami'na wa ata'na. Ya, jadi setiap komponen yang terikat oleh ijma itu harus melaksanakan tugas ini seperti kesepakatan itu sendiri. Ya, nah disinilah masing-masing pejabat itu harus memahami dalam batas-batas kewenangan masing-masing di satu sisi dan ada kontrol juga di sisi lain. Ya, jadi jika ada yang sudah melewati batas maksudnya melangkahi garis itu ya harus segera diingatkan. Sebab jika tidak nanti akan membesar akhirnya merusak sistem. Oke. Nah, saya ambil contoh ya yang saya temukan lagi cerita Nabi Adam itu. Jadi Nabi Adam ini kan ternyata dijatuhkan 2 kali. Nah, ada ulama yang mengatakan dosanya kecil jika dibandingkan dosa iblis, padahal dia dijatuhkan 2 kali. Masa hanya memakan buah ya? Ya, nah makan buah itu maknanya apa? Bukan makan buah, pohon bahasa Arabnya. Dako asajarota, akala asajarota di 2 ayat yang mana. Nah, jadi intinya jatuhnya Nabi Adam itu gambaran banyak dimensi, tapi yang mau saya tekankan dalam konteks yang ditanyakan Pak Rektor ini adalah contoh pejabat muda yang pinter, kurang pengalaman, ada backing, nutup telinga, ya, melanggar apa yang menjadi tupoksi utamanya. Nah, jadi kalau kita terjemahkan, uskun anta wajah usul jannah itu kalau bahasa Arabnya setelah dilantik Nabi Adam itu kalau presiden kita misalnya Pak Jokowi dari DPR masuk istana negara. Waktu min harobo dan haisusi tuma itu fasilitas ya.
yang bisa dinikmati. Iya, anggaran negara dan seterusnya. Wala taqrabu hadijah sholat. Wala taqrabu itu hadijah maksudnya sholat. jangan melanggar SOP. Jangan Jadi melanggar. sajarah itu tidak uhud secara literal Bukan, ya, itu bukan. metafor ya. Itu negara maksudnya. Mhm. Itu negara. Jadi Itu regulasi, ya, itu SOP, undang-undang. negara, betul. Mhm. Dan kesepakatan. Ini menarik ini. Interpretasi yang sangat kontekstual dan kekinian ini sangat menarik. Ya. Jadi ini kan cerita klasik ya, cerita di dalam Al-Qur'an ya, dan kita semua familiar bahwa di situ ada penciptaan Adam dan Adam melakukan kesalahan sehingga Adam dan Hawa dihukum karena melanggar wala taqroba ya, jangan mendekati pohon. Tetapi oleh Pak Kepala BPIP diartikan sebagai SOP, regulasi dan undang-undang. Coba kita perhatikan ya, ayatnya pendek loh, 36 sama 38. Itu menarik di situ. Ya. Nabi Adam dan istri diperintahkan untuk turun ya. Nah di situ dikatakan ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un lahir. Kamu saling bermusuhan dan di bumi ada kata jannah, jadi kembali ke tempat lain, ada mustaqarrun tempat sementara ya. Ada anggaran apa istilahnya fasilitas dan tempat sementara sampai pada batas waktunya. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya Nabi Adam itu karena melanggar dan terbukti salah, maka diperiksa. Itu proses BAP. Nah, itu kira-kira kalau bahasa rektor, itu rektornya di PLT kan dulu. PLT kan ya? Ya. Karena melanggar Ya. regulasi. Nah, terus diperiksa. Diperiksa, itu misalnya bisa jadi loh itu bisa tahanan sementara di mana, kalau di kabupaten itu kejaksaan misalnya, Polda, kejaksaan misalnya ya, atau di Kejari atau atau di KPK. Betul. Ya, pakai baju oranye ya, itu bulan maksudnya. ya. Itu yang dimaksud Nabi Adam telanjang itu yang pakai baju oranye itu. Iya, karena malu ya. Ya, Ya, auratnya itu ditelanjangi maksudnya secara sosial ya. ya, bukan secara fisik biologis gitu. Ya, ini sangat Nah, menarik. nanti dulu, orang sedikit lagi, biar jelas. Nah, hasil BAP-nya dibacakan. Ya. Katalah kok Adam min robihi kalimatin. Kata ba'alaihi innahu katawa birrahim. Nabi Adam menerima kalimat-kalimat ini, maksudnya hasil BAP. Hasil BAP. Nah, kamu ini terbukti toh. Nah, itu ceritanya nih, karena Nabi Adam itu tanda petik ya. Tangkap tangan. Karena ketika makan itu OTT. iya. Ketika mereka makan, ya terus bilang pana ada robuhuma. Itu kan langsung itu. Artinya Dipanggil. ketangkep langsung gitu loh kalau bahasanya. Makanya tidak bisa dibela oleh siapapun. Nah, hasil BAP dibacakan. Perhatikan di sini yang orang Islam nggak memahami beda antara kira-kira satu agama dengan administrasi negara atau hukum, antara pribadi dengan hukum. Ya. Hanya di sini. Menerima kalimat-kalimat, itu hasil BAP. Nabi Adam itu fataba alaih, artinya menerima hasil BAP, tanda tangan, berjanji tidak akan mengulang kembali kesalahannya kan. Dolamna ampusana wa ilam tafilana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Nah, tanda tangan. Diterima, tapi jangan salah. Belum, sebentar. Bunyinya itu gini, fataba alaih, ya. Tuhan menerima taubatnya Nabi Adam. Inna huwa tawwabur rahim, karena Tuhan itu maha penerima taubat dan maha kasih. Tapi kok tiba-tiba kulnah bitu minha jami'an. Itu ayat 38, tapi tidak ada tanda baca. Bukan apa namanya? Kata sambung. Misalnya wawu, summa atau fa. Ya. Nah, enggak ada. Langsung. Nah, kita bacakan. Kita perhatikan ya, terjemahannya kan ada. Tuhan menerima taubatnya karena dia maha taubat dan maha kasih. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan. Langsung mengatakan, turunlah kamu semua dari situ, dari Al-Jannah. Semua ya, maksudnya Nabi Adam, kemudian si Hawa, istrinya, dan itu ada tim suksesnya di situ maksudnya. Sekretariat. Sekretariat, jaminan soalnya. Iya. Itu jamak, ditambah jaminan. Jadi ini investigasi official. Iya, persis. Nah, hati-hati di sini saya katakan dosanya Nabi Adam itu besar, bukan karena dibandingkan dengan dosanya iblis, tapi karena melanggar tupoksinya yang paling utama. Yaitu melanggar tadi pohon itu. Kalau bahasa kita melanggar konstitusi, melanggar SOP, melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain,
pejabat tidak boleh menjadi sang negara. Si pejabatnya loh. L'État c'est moi. Nah, Salah. boleh. Louis. Louis 14 itu. L'État c'est moi. L'État semua tidak boleh. Itu gambarannya, persis. Ya, l'État semua tidak boleh. Nggak boleh Jadi, ya. kalau bahasa lainnya, Al-Quran itu adalah agama yang berorientasi kepada risalah, bukan kepada rasul. Risalah itu pohon, rasul itu ada. Paham ya? Iya. Jadi kalimat di situ. Nah, jadi dalam Islam jika terjadi benturan antara orang dengan hukum, yang menang hukum, itu maksudnya. Maka Nabi Adam diturunkan. Nah, di sini loh perlunya para pejabat kita yang sudah disumpah jabatan oleh atasan siapapun itu, khususnya direktorat, itu tunduk kepada rektor. Nah, rektor harus tahu di sini. Itu dengan bahasa lain gini loh, kalau harus sebagai teman ya. Nabi Adam kan bisa itu teman-teman kira-kira gini nih. Ini loh, Mas, kalau kita ya, aku kira sing dukung sampai jadi ini, ya. Kan sudah saya bilang jangan gini. Aku ini naik deh. Lah aku kena masalah. Lah tapi ini loh ada pengadilan. Ya aku raiso toh. Nah itu loh maksudnya. Jadi Tuhan itu sebagai bagian dari proses lepas tangan. Kenapa? Karena Adam melanggar apa yang sudah dijanjikan bersama. Ya, waqad ahidna ila Adam, panasya, malam najid lahu azman. Jadi Adam merupakan perjanjian yang telah kami buat bersama, sehingga dia tidak teguh. Kami tidak melihat dia punya keteguhan hati. Nah itu maksudnya. Makanya secara pribadi, kalau secara pribadi itu dipahami, dimaafkan, tetapi secara administrasi Konstitusi diteruskan. Nah, karena sponsor dalam konteks ini Tuhan ya, juga tidak boleh melanggar hukum. Iya. Nah, makanya katanya, nah di situ, bukan kola. Itu loh. Itu. Ya ini menarik Pak Yai. Jadi ya sebagaimana kita dengar ya bahwa ini lebih dari double movementnya Fazlur Rahman ya. Konteks masa lalu, konteks masa kini ya. Ini lebih dari itu. Ini beliau ini kebetulan bahkan sebelum periode rektorat kurang berapa bulan itu berakhir, beliau mendapatkan tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta. Ini kan tanggung jawab yang tidak ringan. Walaupun sebetulnya ini juga kebanggaan dan ini sebagai aset UIN Sunan Kalijaga ya. Tapi bagaimanapun juga ini mengandung dua hal ya. Satu merupakan prestasi, yang kedua merupakan tanggung jawab. Tetapi sebelum ke sana, ini kira-kira bagaimana ini posisi dalam arti ini yang menjadi perbincangan adalah Pancasila kita saat ini di BPIP ini lagi digalak-galakannya karena di masyarakat kita rata-rata terutama generasi muda hampir seperti terlupakan ini. Sunan. Ya, jadi begitu Pak Rektor ya, seperti yang kita ketahui sejak reformasi itu kan Pancasila dipinggirkan. Ya, kalau bahasa lainnya terjadi depancasilaisasi. Nah, ya berbagai peraturan perundang-undangan dicabut dan seterusnya, sehingga akhirnya apa, ya, Pancasila tidak lagi dikenal. Padahal ya kita tahu falsafah negara kita itu Pancasila dan seterusnya. Ada yang dilupakan oleh, saya mau sampaikan lagi pandangan hidup ini supaya dipahami terutama oleh umat Islam ya. Jadi begini, kalau ditanya dulu Pak Rektor, mengapa umat Islam yang mayoritas ini harus tunduk kepada Pancasila? Ya, ini pertanyaan menarik. Ya, ini yang jarang bisa menjawab. Makanya terus ribut gitu. Ya, karena selalu dibenturkan dengan Quran, hadis begitu. Mana yang lebih tinggi? Ya, itu. Padahal ada yang lebih tinggi yang mereka tidak pahami. Yang lebih tinggi itu juga diakui oleh Al-Quran, yaitu revolusi yang menang memimpin. Ya, nanti kalau dalam syarat khalifah itu menang tanding itu ada di situ. Salah satunya kalau terpaksa revolusi. Perang gitu ya kalau terpaksa. Nah, tapi prinsipnya revolusi yang menang memimpin. Nah, Pancasila ini kan revolusi yang menang ya, proklamasi kita ini menang melawan penjajah. Maka kita berhak memimpin, artinya memiliki negara Republik Indonesia ini. Dan kita harus mentaatinya. Iya. Nah, itu kesepakatan kita lagi kan? Nah, ditambah dilegitimasi oleh hukum tertinggi Tuhan yang mengatur kehidupan bernegara.
Bahasa Arab ya ijma, bahasa lainnya konsensus. Nah, jadi melawan ini bahasa hukum, melawan negara, bahasa agama, melawan Tuhan. Ya, jadi kenapa nanti salah satu jawaban, kenapa ya Al-Quran tidak pernah menyebut kata khilafah, tapi dulu pernah ada khilafah bahkan sampai pada tingkat superpower? Jawabannya sederhana, karena Nabi Muhammad ya memenuhi syarat. Yang paling utama di situ adalah revolusi yang benar. Jadi Fatu Makkah itu ternyata adalah revolusi pertama tidak berdarah dalam sejarah. Makanya Padang Pasir itu menjadi pusat peradaban bahkan kekuasaan yang hanya dalam 1 tahun kemudian 631 ya Nabi Muhammad mendapatkan pengakuan PBB. Kalau bahasa anunya Sekarangnya PBB. Kalau dulu namanya Amul Wakalah. Amul Wakalah. Itu pun tanpa diminta. Mengapa? Karena Nabi Muhammad merupakan orang pertama dalam sejarah yang mampu mewujudkan revolusi tidak berdarah. Ya, bahkan tokoh politiknya yang seharusnya itu hukuman mati itu diampuni, bahkan diberi pensiunan. Bahkan jadi tokoh anaknya. Nah, bahkan anaknya nanti, dan bahkan kakaknya Muawiyah dinikah oleh Rasul. Iya. Ummu Habibah ya kalau. Iya. Nah, itu menjadi yang namanya kalau bahasa Islamnya ala hulukin adim. Wa innaka ala hulukin adim, itu ini yang dimaksud. Puncaknya Nabi Muhammad itu kalau bahasa hari ini memecahkan rekor. Ya. Orang yang dari dulu mau ditumpas, mau dibunuh, ternyata sekarang menang memberi pengampunan secara tidak terduga dalam sejarah apapun. Tanpa perang. Itu cara Sunan Kalijogo menang tanpa tanding. Nah, tanpa ngasorake juga. Nah, di situ ya. Nah, dari situlah Islam itu nanti muncul di panggung dunia kekuasaan, jangan salah. Ya, politik. Nah, itu memang hukum internasional. Gitu loh, sampai cari aja sudah. Saya ambil contoh yang belakang saja. Kenapa Amerika itu menjadi negara? Ya karena, atau kita tarik dulu ke belakang. Kenapa Inggris menguasai Amerika? Karena menang mengalahkan Spanyol. 1588. Nah, kenapa Amerika revolusi? Jadi negara? Karena revolusi menang 1776 mengalahkan Indonya Inggris. Nah, sekarang kenapa Amerika menjadi superpower tunggal? Itu karena memberi perang dunia kedua dan menang. Nah, kita teruskan yang dulu itu Soviet itu. Ya, Bolshevik merevolusi Tsar. Menang. Tsar jatuh. Tsar jatuh lah. Nah, dia muncul sebagai Soviet Union karena menang juga di perang dunia 1. Tapi kenapa superpower yang gedenya kayak gini nih justru kalah? Karena direvolusi oleh si Yeltsin. Nah, Gorbachev nggak mampu membendung. Ya sudah. Jadi sekarang Rusia sebagai pewarisnya. Nah, masih banyak contohnya. Nah, itu yang secara filosofis atau apa gitu belum dipahami oleh umat Islam. Jadi mereka juga lupa kenapa dulu Islam bisa besar itu ya karena menang revolusi. Sebenarnya begitu. Dan kenapa Indonesia bisa sebesar ini ya karena menang revolusi, Perang Dunia II, semuanya pulang, diambil alih oleh Pancasila. Gitu. Gubernur Jenderal sudah tidak ada lagi. Jepang sudah tidak ada lagi. Yang ada Soekarno. Ya, padahal hari itu kan sangat tidak mungkin kalau bikin teori toh. Iya ya, kita nggak punya apa-apa. Nah, ternyata berhasil. Nah, sekarang yang ada di dalam ini mayoritasnya adalah Muslim, juga sepakat negara itu negara Pancasila. Nah, jadi melawan dua teori tadi ini atau pandangan ini sama dengan melawan Tuhan kalau bahasa agama. Pasti kalah itu maksudnya itu. Dan itu hukum alam iya. Itu hukum alam. Artinya ini dalam kompetisi ini ternyata the fittest-nya ya Pancasila. Itu maksudnya. Makanya dikatakan di situ salah satu syarat menjadi the fittest itu kan menang politik apa tadi? Revolusi yang menang itu. Nah, supaya bisa menang itu nanti pakainya nama-nama kan gitu ya. Nama-nama itu. Ya. Tadi kemana tadi cerita itu setelah tadi? Nah, jadi situlah supaya orang Indonesia pada umumnya khususnya umat Islam itu paham bahwa Pancasila ini menang revolusi. Jadi kita harus tunduk gitu.
Nah, tapi dalam sejarah yang kita paham ada beberapa persoalan dan seterusnya, sehingga salah satunya juga Pancasila diselewengkan, ya kan? Nah, gitu. Pancasila ini kan konsep, beda dengan yang melakukan, loh. Ya, makanya perhatikan ayat yang sering saya kutip itu, hati-hati antara konsep dengan pelaku. Misalnya wa'mur bil urfi, wa'rid anil jahili. Jadi antara uruf dengan jahil itu kan ada jarak antara teori dengan fakta, atau dasolan dengan dasain, ya kan? Dasainnya Pancasila ini ternyata digunakan oleh orang-orang, ya, dasolan, kemudian dasainnya menjadi penyimpangan-penyimpangan oleh tokoh-tokoh tertentu di dalam sejarah kita. Terjadilah perlawanan, sehingga yang dilawan itu bukan tokohnya yang menyimpangkan Pancasila, tapi Pancasilanya. Nah, ini persoalannya. Padahal Pancasila ini konsep yang bisa direinterpretasi lagi kan? Iya. Bisa dikontekstualkan gitu ya. Nah, dari situ kita kembali dari nol. Jadi salah satu kelemahan bangsa kita ini adalah kalau kita tidak menyukai seseorang, apalagi kelompok politik, Konsepnya juga ikut kita diserang. dihabisin, ya. Dihabisin. Padahal sebetulnya boleh saja orangnya dipisahkan dari konsepnya. Itu mestinya begitu. Jadi kalau bahasa Pak Rektor dulu itu ya di atas pundak raksasa. Jangan dari bawah lagi. Nah, sekarang harus mulai dari bawah lagi. Nanus gigantum humeris incidentis. Itu. Berdiri di atas pundak raksasa. Itu maksudnya tinggal melanjutkan yang benar itu, yang salah perilaku toh. Nah, perilaku maksud orangnya diproses. Lah hukum apa Pancasilanya ya yang baik-baik tetap dilanjutkan, yang maksudnya dikembalikan kepada pemahaman yang tanda petik seharusnya. Nah, begitu. Nah, disinilah maka BPIP ini punya tugas yang berat, besar ya, dan luas sebenarnya, karena harus se-Indonesia sebenarnya. Ya, jadi habis menakodai Sunan Kalijaga yang sesapen, sekarang menakodai Nusantara ini. Ya. Nah, jadi istilahnya ini amanatnya diperluas. Ya, betul. Amanatnya diperluas. Nah, disitulah maka terjadi perluasan dalam banyak hal. Ya, salah satu cara menyikapi problem mana yang lebih utama, kemudian juga relasi dengan berpihak. Makanya kita membuka diri kepada seluruh elemen bangsa Indonesia ini. Ya tentu melalui prioritas dulu, karena saya masih di tahap awal kan. Nah, jadi yang prioritas awalnya ya kementerian dan lembaga, kemudian ormas-ormas besar, perguruan tinggi, nah juga kalangan seniman, musikus, film dan sebagainya ini. Kalau bahasa lainnya pembudayaan Pancasila itu kita mengambil segmen-segmen yang selama ini kurang mendapat perhatian secara khusus. Nah, kalau Pak Rektor setelah jadi rektor itu Pak Makin ini kan banyak menampilkan budaya itu. Nah, ini kan sebetulnya unsur yang terlupakan di dalam proses membumikan Pancasila di Indonesia. Apalagi Presiden secara khusus berpesan supaya saya fokus pada generasi milenial, dan sekarang adanya itu apa namanya itu? Milenial apa itu? Milenial. Nah, itu karena mereka ini adalah generasi yang terputus, maksudnya sejak reformasi mereka lahir sampai sekarang itu kan belum dapat pelajaran Pancasila secara baik. Nah, di sisi lain karena ada apa ini namanya IT, revolusi informatika ini, maka terjadilah ya pembanjiran aliran budaya dan sebagainya. Ya, salah satunya adalah transnasional. Nah, ini tugas yang tidak ringan ini. Tapi kalau ini berhasil akan menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia setelah pasca reformasi. Bagaimana mempromosikan kembali Pancasila tapi dengan kemasan yang baru dan mungkin dengan interpretasi yang baru juga. Gitu. Nah, dari situlah tadi pandangan-pandangan Sunan Kalijaga ya, Sang Sunan maksud saya, nanti kita itu banyak relevansinya. Jadi kita melihat kembali kepada apa yang dulu pernah diajarkan, dipraktekkan oleh khususnya Sunan Kalijaga. Nah, ini menarik nih. Nah, ini momentumnya pas betul di sini. Kita panggil Sunan Kalijaga ya. Betul. Bagaimana wisdomnya, bagaimana di situ. kebijaksanaan beliau. Jadi
wisdomnya si Sunan Kalijaga khususnya bagi orang Islam ini dalam membumikan Pancasila itu sangat tepat gitu ya. Nah di situ ya kayak tadi ada kata-kata apa menang orang asorake, terus ngeli apa Ananging ora keli. terus apa lagi itu teh? Saya manggilnya dia detektor. Nah itu seperti itu. Tapi intinya adalah lebih mengutamakan substansi daripada kemasan. Ya. Kemasan bisa berubah, yang penting Pancasila tetap di sana. Gitu ya. Di situ. Jadi kalau bahasa Bung Karno itu api Islam, kalau bahasanya Bung Hatta filsafat negara. Itu sebenarnya. Jadi kalau Bung Karno berkomentar, jangan abunya, ya. apinya, gitu kan? Itu. Kalau kita memunguti abu, nggak dapat apa-apa. Nah itu maksudnya. Kalau Bung Hatta filsafat garam, jangan filsafat gincu. Oh, substansinya, jangan kemasannya, itu sama ini. Sama juga dengan Muhammad Yamin ya. Ambillah Gajah Mada. Ya. Nah bahasa lain Bung Karno, kalau kamu jadi Muslim jangan jadi orang Arab, jadi orang Indonesia. Kalau kamu Hindu jangan jadi orang India, jadi orang Bali. Nah, itu yang dimaksud tadi. Nah di sinilah sebenarnya Pancasila itu kalau dibaca dari perspektif Islam ya dan namanya Islam Nusantara. Maksudnya Islam yang berkembang di Nusantara yang disesuaikan bukan dalam akidah dan ibadah makhluknya, tapi di dalam muamalah ya, di dalam muamalahnya, di dalam berbudaya, nah, di itu, dalam bergaul ya, bersemi, makanya berkreatif secara Nusantara. Baru nanti namanya moderasi beragama. Nah, dengan moderasi beragama maksudnya semua agama, maka Pancasila akan jaya. Karena intinya nanti kembali kepada pasal sila yang ketiga itu. Kuncinya ada di sana. Nah, disitulah kata Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi kata kunci. Kalau dalam hati saya selalu sebut ikhtilafu ummati rahmatun. Nah itu bukan hanya sekedar perbedaan agama, bukan. Tapi kita ini memang berbeda dalam banyak hal. Misalnya saya sampai contoh yang biasa itu di dalam perbedaan lesan kamu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa misalnya? Saya sampai contoh saja. Kalau semua orang makan beras, nasi maksudnya, itu Indonesia tadi opo. Kan kita terjajah, kita tidak punya teknologi. Kalau dulu mereka baru nyari rempah-rempah kita kalah. Nah, kalau sekarang nyari beras apa nggak jauh? Orang-orang yang punya. Padahal tidak semua tanah cocok untuk padi. Itu tadi maksud saya. Tidak semua ada curah hujan yang cukup itu, ya. Nah, jadi ada tanda kekuasaan Allah itu salah satunya bagaimana Allah mendistribusikan makanan termasuk profesi, keyakinan dan sebagainya. Sehingga kita ini saling mengisi ya. Nah, contoh, kenapa semua orang minum air? Ya karena Tuhan sudah ngasih 2/3. Ini air kan gitu ya. 70% laut. Nah, makanya mesti cukup gitu loh maksudnya, gitu. Mesti cukup. Ya. Nah, itu satu misalnya. Sekarang kalau kita pakai dari satu baju misalnya, umpomo ini semua orang harus pakai baju putih. Nah, itu kira-kira batik mati enggak? Jadi di dalam perbedaannya itu ada rahmat. Maksudnya kita saling mengisi. Kamu butuh garam, saya bawa air. Kamu butuh batik, saya bawa putih, gitu. Ya. Kamu pemain bola, saya bawa TV, gitu. Ada yang jualan bola, ada yang jualan kaos. Itu ya? yang dimaksud. Ada yang jualan aqua. Ya. Jadi hadis itu bukan hanya dalam arti perbedaan agama, pendapat Muhammadiyah sama NU, bukan hanya begitu. Tapi dalam arti yang sesungguhnya orang per orang yang punya minat, bakat, orientasi dan seterusnya. Makanya tidak ada dua orang yang persis sama. Itu sudah cara Tuhan kalau masalahnya sunatullah untuk mengatur kehidupan ini. Nah, kita sangat beruntung punya Pancasila. Ya, yang saya ulang tadi mayoritasnya sebetulnya penggagas ini Muslim. Ya, tapi tadi Islam yang sudah diijmakan, ya, membaca yang namanya proklamasi yang menang itu. Itu. Makanya di awal itu, ya ini saya ulang berkali-kali mukjizat bangsa Indonesia. Ya. Maksud saya ini bukan teologis, tapi kalau dibaca ketidakmungkinan itu atau kemustihan itu sangat besar. Tapi nyatanya terbukti itu bro. Itu kalau minjam bahasa agama namanya bisa. Gitu. Jadi
dengan bahasa lain begini kalau mau mujizat dijelaskan. Jadi kita Muslim Indonesia ini sebetulnya itu loh menjadi Muslim yang paling mendapat rahmat Al-Quran, itu loh yang bisa bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini kan perintah, ini kan mujizat itu. Nah, jadi mujizat itu kita dapat, maksudnya kita mendapat rahmat Al-Quran bisa mewujudkan perintah itu. Nah, makanya disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, agreement is agreement. Nah, secara internal maka perlu ada kesepakatan dalam hal-hal yang memang tidak bisa disepakati. Ya, dulu saya pernah menyampaikan contoh-contoh alamiah gitu. Ya, contoh alamiah misalnya sama-sama UGM Sunan Kalijogo, tapi kan beda antara saintek dengan syariah, betul? Ya, kalau semua orang syariah atau semua orang UIN Sunan Kalijogo harus belajar kimia, fisika, itu mendem dah itu nanti yang lain-lain, hancur dah itu Sunan Kalijogo. Nah, kakek kalau fisika sampai level sekian begitu misalnya, kan tak bisa. Begitu juga kita tidak boleh memaksakan ya di kimia, biologi itu harus seperti yang kita kendaki di fakultas lain. Nah, dalam itu kita sepakat itu namanya SKS itu berapa persen. Nah, sehingga terjadilah saling mengisi tadi. Ya, ikhtilaf rohmanya itu maksudnya ketemu. Sarjana UN Sunan satu ya, sarjana Sunan Kalijogo itu punya ya pemahaman umum tentang agama bagi yang apa? Yang Syariah. Ya, semua nanti yang eksak paham gitu. Tapi ada perbedaan di situ. Minat bakat ya. Ini namanya fardu kifayah. Nah, jadi kimia misalnya tidak boleh diwajibkan untuk semua fakultas. Karena kan diwajibkan bisa tanda petik membunuh itu. Mau mata wajah saya banyak nggak lulus. Tuh, ya kan? Kalau saya stres gitu. Nah, itu dan seterusnya. Itu namanya jadi Bhinneka Tunggal Ika itu kalau ditarik ke dalam fikih itu masuknya ke fardu kifayah. Yang itu diselesaikan dengan ijma. Ya mungkin ini, ya ijma itu kan berlevel. Jadi kalau di saintek misalnya ada prodi matematika, itu ya tidak cocok dalam arti punya kekhasan yang tidak boleh disamakan begitu saja dengan informatika, ya biologi misalnya. Nah, apalagi dia lari ke fakultas syariah, kan gitu. Ada banyak hal yang harus yang kita sepakati. Dua ini berbeda atau mereka ini berbeda. Oke Sunan, kita sudah, ya saya biasa memanggil Sunan karena beliau pendiri Torekoh Sunanul Ambia ya, dengan doa-doanya yang khas ya. Kita sudah berbincang tentang UIN Sunan Kalijaga, tentang sedikit leadership, tentang keadaan negara, tentang sejarah, tentang tafsir sedikit, dan terutama tadi tentang Pancasila dan rahmat perbedaan bagi bangsa Indonesia. Saya kira ini sudah sangat luar biasa dan kita doakan semoga Pak Kepala BPP sehat selalu, seluruh keluarga, dan rahmat Allah menyertai bangsa Indonesia juga. Untuk menutup acara ini saya mohon Pak Kepala untuk berdoa baik untuk para sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga dan juga untuk bangsa Indonesia. Ya. Allahumma ftah lana abwaaba istana waj'al abidatan nasi tawilaina Allahumma ja'alna konglomeratan wa waziran wa rasul jumhur Allahumma ja'alna konglomeratan wa waziran wa rasul jumhur Allahumma ja'alna konglomeratan wa waziran wa rasul jumhur birahmatika ya alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga dan para pemirsa mungkin dari bagian Indonesia yang lain. Kita sudah bersama dengan Kepala BPIP, Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi, BAML PhD. Semoga perbincangan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.